Bakso Intang yang membersamai kita pada malam hari ini, yang kami cintai dan kami banggakan, teman-teman rekan-rekan mahasiswa penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas, sama-sama berbahagia pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kita dapat kembali berkumpul di ruang virtual untuk sama-sama melanjutkan proses perkuliahan kita di mata kuliah teori tes, serta salam dan taslim semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman, kepada Bapak Prof, kepada teman-teman sekalian. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya, rekan Arwin, untuk memaparkan materi yang telah diambangkan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, yaitu materi kedua. Materi pertama sudah kita sama-sama diskusikan pada minggu lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan kembali mendiskusikan yaitu tentang validitas. Baik, kepada Saudara Arwin saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran kita semua, khususnya terima kasih kepada Prof yang berkenan hadir dalam proses perkuliahan pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman yang telah berkenan untuk mengikuti proses perkuliahan pada malam hari ini. Sebelumnya tentang analisis butir, pada materi kali ini, materi bab 14 itu, kita akan bersama-sama mencoba mendalami tentang validitas. Nah, tentu validitas ini merupakan salah satu hal yang penting dalam proses analisis tes, di mana sebuah perangkat tes yang baik adalah alat tes yang hasil pengukurannya dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kemampuan peserta tes dalam bidang tertentu yang menjadi sasaran ukurnya. Oleh karena itu, perangkat ukur yang baik tidak akan memberikan daya yang menyesatkan pada sesuatu yang diukur. Sehingga dalam penyusunan perangkat ukur sebelum digunakan, perlu dilakukan pengujian validitas, pengukuran, dan reliabilitas terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada materi sore hari ini, kita akan bersama-sama mendalami tentang validitas data. Nah, sebagai pengantar, perlu kita ketahui bersama bahwa istilah validitas banyak digunakan di dalam bidang ilmu penelitian, entah itu validitas yang menyangkut eksperimen, validitas penggunaan kata validitas ini perbedaan makna pada istilah tersebut. Nah, sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data, instrumen diuji coba terlebih dahulu sampai salah satunya yaitu valid. Nah, suatu tes dinyatakan valid jika perangkat tes, dalam hal ini butir-butirnya, benar-benar mengukur sasaran tes berupa kemampuan dalam bidang tertentu, bukan kemampuan yang lain. Nah, validitas suatu tes menggunakan indeks angka yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran data seseorang yang diperoleh dari berbagai proses. Nah, oleh karena itu, validitas pengukuran memiliki nilai dari yang tinggi sampai rendah, di mana semakin tinggi nilai validitas, maka semakin baik tingkat kekeliruan sistematis. Demikianlah istilah validitas yang dikaitkan dengan pengukuran. Sedangkan validitas butir hanya berbicara tentang hubungan di antara skor satu pada butir dengan skor responden. Nah, validitas ini lebih dikenal mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan menggunakan korelasi. Oleh karena itu, masalah apapun yang dihasilkan oleh skor satuan pada butir dan skor responden tidak menjadi permasalahan selama ada korelasi hubungan di antaranya positif tinggi, maka validitas tetap tinggi. Nah, pemeriksaan validitas pengukuran dilakukan sebelum alat ukur digunakan atau digunakan pada penelitian sesungguhnya. Pemeriksaan validitas dapat dilakukan pada saat alat ukur baru dibuat atau disusun, atau dalam hal ini diuji cobakan terlebih dahulu. Pemeriksaan validitas pengukuran dapat juga dilakukan pada saat uji coba alat ukur. Nah, apabila
hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat validitas rendah, maka alat ukur itu dapat diperbaiki. Artinya, alat ukur itu selagi dalam masa percobaan masih dapat dilakukan perbaikan instrumen. Pemeriksaan validitas dan perbaikan alat ukur dilakukan berulang-ulang sampai alat ukur mencapai validitas pengukuran yang cukup tinggi. Karena jika validitas ini mencapai pengukuran yang tinggi, maka validitas itu sudah dapat digunakan dalam bidang penelitian atau tes lainnya. Sebenarnya, validitas pengukuran merupakan suatu kesatuan kecocokan di antara pengukuran dan sasaran ukur. Oleh karena itu, dari sifat pencocokan, validitas dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Nah, pada saat ini ada beberapa jenis validitas pengukuran yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Yang pertama itu terkait dengan validitas isi, kemudian validitas kriteria, dan validitas kontrol. Nah, validitas isi merupakan validitas yang digunakan untuk mencek kecocokan di antara butir-butir tes yang dibuat dengan indikator materi atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi, validitas isi menyangkut tentang bagaimana kecocokan antara butir-butir tes yang telah dibuat dengan indikator atau materi serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam hal ini dalam bidang pendidikan. Nah, butir tes dinyatakan valid jika butir-butir yang dibuat secara benar dapat mengukur indikator. Artinya, indikator yang telah disusun sebelumnya, kalau dalam dunia pendidikan atau proses pembelajaran di sekolah, biasanya indikator itu dibuat dalam atau disusun di RPP atau sekarang modul, itu kemudian divalidkan dengan atau dicocokkan dengan butir-butir tes yang dibuat. Itu menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya, suatu tes dikatakan memiliki validitas isi apabila butir-butir yang disusun sesuai dengan materi pelajaran dan indikator yang telah ditetapkan. Ini hampir sama dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa selain dari kesesuaian indikator, tentu juga perlunya diperhatikan butir-butir yang disusun itu apakah sesuai dengan materi-materi yang diajarkan atau materi-materi yang menjadi bahan pelajaran. Jangan sampai kita menyusun butir-butir soal yang berbeda dengan materi yang kita ajarkan dalam kelas. Otomatis dapat disimpulkan bahwa siswa akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga validitas isi tidak terpenuhi pula. Oleh karena itu, validitas isi sangat cocok digunakan dalam bidang pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Nah, ini salah satu catatan yang paling penting, karena sejauh pengalaman saya yang pernah mengajar, seringkali guru-guru di sekolah membuat soal ujian semester ketika menjelang Hamin 1 minggu ujian semester itu akan dilaksanakan, sehingga untuk prosedur validitas isi dari butir-butir soal yang dibuat itu tidak dilakukan atau tidak diuji coba terlebih dahulu. Artinya hanya sistem kebut saja, tiba masa baru tiba akal, tidak mengikuti prosedur-prosedur yang seharusnya. Nah, selanjut untuk mengetahui validitas isi pada tes hasil belajar siswa,
perlu dilakukan percobaan antara materi dan butir tes hasil belajar dan indikator yang telah ditetapkan pada setiap topik pembelajaran. Nah, cara validitas yang dapat dilakukan ialah dengan menggunakan teknik kecocokan para ahli yang berkecimpung di bidang tersebut, di mana butir tes dinyatakan valid jika terdapat kecocokan antara butir dan indikator oleh mayoritas ahli. Nah, sebagai contoh di sini, contoh ini menggunakan format dikotomi, di mana cocok sama dengan 1 dan tidak cocok itu sama dengan 0. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Di sini dapat kita lihat terdapat 5 ahli atau penilai, dan butir soal itu ada 5 butir soal. Pada butir pertama, pada penilai pertama, di butir pertama itu menjawab cocok, tetapi pada butir kedua menjawab tidak, lalu ketiga cocok, lalu yang keempat cocok, dan kelima cocok. Di sini menunjukkan bahwa dari kelima penilai ini, pada butir yang pertama ini ada 3 penilai, yang 2 yang mengatakan tidak cocok, sehingga kesimpulannya jumlah paling banyak yang memilih, artinya itulah yang valid. Dalam hal ini 3. Begitupun dengan seterusnya. Nah, agar dapat dicocokkan sasaran atribut, perlu dideskripsikan secara cukup jelas. Untuk keperluan pencocokan, biasanya isi sasaran ukur disusun dalam bentuk spesifikasi yang meliputi bahan atau materi, atau tujuan hasil pembelajaran. Nah, pencocokan dilakukan butir demi butir melalui pencocokan dengan spesifikasi. Butir yang dinilai tidak baik atau tidak penting dapat dibuang atau diperbaiki atau diganti. Artinya di sini bahwa jika dalam proses validasi lalu ditemukan ada butir yang tidak cocok atau tidak sesuai, maka dapat dilakukan perbaikan seperti yang saya jelaskan pada bagian tadi, bahwa jika dalam proses validitas data terdapat satu butir yang tidak valid atau tidak sesuai dengan materi atau indikator, maka butir tersebut dapat direvisi atau diperbaiki. Nah, pada poin ketiga juga dikenal juga dengan istilah kecocokan wajah. Dikenalnya yakni kecocokan di antara wajah alat ukur dengan responden yang akan menanggapinya. Nah, alat ukur untuk anak kecil lebih cocok berbicara tentang misalnya boneka. Guna alat ukur perlu sederhana dan mudah dipahami, dan tulisannya relatif berukuran besar. Kemudian alat ukur untuk para manajer lebih cocok berbicara tentang saham, produksi, atau kurs. Selanjutnya, bahasa di dalam alat ukur perlu sesuai dengan bahasa usahawan, dalam artian tulisan berukuran biasa. Selanjutnya, kecocokan wajah bermanfaat untuk meningkatkan minat untuk menanggapi pertanyaan di dalam alat ukur tersebut. Nah, artinya di sini bahwa perlu juga disesuaikan dengan siapa yang menjadi objek validitas kita. Jika kepada anak-anak, maka bahasanya perlu disederhanakan agar mereka dapat mengerti, dan juga pada misalnya para pengusaha, tentu tulisannya atau bahasanya juga perlu disesuaikan dengan profesi mereka, dengan artian bahwa melalui syarat tersebut
mereka dapat dengan mudah memahami setiap butir yang diberikan. Selanjutnya proses validitas isi atau butir demi butir. Nah, kegunaannya ialah untuk memperbaiki alat ukur pada alat ukur. Yang tidak baik atau tidak memenuhi syarat dibuang, diperbaiki atau diganti. Jadi di sini yang menjadi catatan penting bahwa butir yang tidak baik atau tidak sesuai itu dapat dibuang, diperbaiki atau diganti. Nah, caranya ialah yang paling umum adalah validasi melalui beberapa orang pakar seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Ini syarat jika dianggap tidak penting atau tidak cocok oleh mayoritas pakar seperti yang terdapat pada tabel ini. Nah, ini gambar ini menunjukkan proses validasi melalui beberapa pakar, di mana di sini dapat kita lihat terdapat sasaran ukur atribut, kemudian konstruksi alat ukur, kemudian alat ukur hasil konstruksi, lalu kevaliditas oleh pakar. Setelah divalidasi ada hasil validasi yang kemudian terbagi lagi menjadi baik dan belum baik. Yang belum baik ini kemudian mengalami perbaikan alat ukur, lalu kembali divalidasi oleh pakar. Artinya di sini setelah hasil yang belum baik itu diperbaiki, maka perlu divalidasi oleh pakar lagi, sehingga nanti ketika hasilnya itu baik, maka barulah validasi itu tidak diulang lagi. Nah, pada contoh di samping itu menggunakan format validasi pakar dengan dikotomi dengan 4 butir, dengan menggunakan cocok atau contreng dan tidak cocok. Nah, kiraan atau rating sama juga terdapat ini dengan skala validitas rendah dan tinggi. Pada contoh yang kedua dapat kita lihat terdapat 5 pakar yang memvalidasi alat ukur melalui format dikotomi, di mana terdapat 6 butir. Pada poin atau butir pertama dapat kita lihat bahwa dari ke-5 pakar ini ada 1 pakar yakni pada butir yang yakni pada pakar nomor 3 yang tidak cocok. Kemudian pada butir kedua semua pakar menunjukkan kecocokan yang sama, artinya menunjukkan kevalidan. Begitupun seterusnya pada butir yang ketiga, 4, 5, dan 6. Nah, di sini dikatakan bahwa jika cocok 1 sama dengan cocok, kemudian 0 itu sama dengan tidak cocok. Selanjutnya yang keenam, rasio validitas isi atau content validity ratio. Dalam hal ini Lausi membuat rumus rasio validitas isi butir tentang rasio penilaian penting atau tidak penting dari pakar yang memvalidasi butir. Adapun rumusnya sebagai berikut, di mana CVR sama dengan MP dikurang M per 2 per M per 2 sama dengan 2 NP per M dikurang 1. Di mana dalam hal ini MP sama dengan banyaknya pakar yang menyatakan penting dan M sama dengan banyaknya pakar yang memvalidasi. Nah, sehingga min 1 lebih kecil atau sama dengan CVR lebih kecil
atau lebih kecil atau sama dengan plus 1, di mana MP lebih kecil dari 1/2 M, CVR lebih kecil dari 0, kemudian MP sama dengan 1/2 M, CVR lebih MP besar dari 1/2 M dengan CVR-nya lebih besar dari 0. Nah, pada contoh 2 butir 1 dapat kita lihat pada contoh sebelumnya tadi, di mana MP atau banyaknya pakar yang menyatakan penting itu sama dengan 4, sedangkan banyaknya pakar yang memvalidasi itu ada 5 pakar yang menjadi yang memvalidasi butir tersebut. Oleh karena itu, CVR sama dengan 2 MP per M dikurang 1 sama dengan 8/5 dikurang 1, sehingga ditemukan hasil 0,4. Nah, pada 5 pakar yang memvalidasi alat ukur melalui format kiraan, di mana 5 sama dengan cocok, sedangkan 1 sama dengan tidak cocok. Hal ini dapat kita perhatikan pada tabel berikut, di mana terdapat 6 penilai dari 8 butir dengan catatan bahwa butir 2 itu sama dengan rendah, kemudian penilai 3 agak berbeda dari penilai lain. Dalam hal ini, jika penilai memberikan poin 3 pada satu butir, misalnya pada penilai pertama, di butir kedua itu memberi nilai 3, maka perlu diperhatikan kembali apakah itu valid atau tidak. Jika tidak valid, maka masih perlu dilakukan perubahan atau bahkan penggantian. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian indeks V dari Aiken, di mana Aiken menyusun indeks validitas yang dinamakan indeks V, di mana T, di mana I sama dengan dari R ditambah 1 sampai R ditambah T dikurang 1. Banyaknya nilai pada I sedangkan N sama dengan sigma NI, di mana indeks F sama dengan sigma NI nilai mutlak I dikurang R per N dikali T dikurang 1 dengan nilai V terletak di antara 0 dan 1. Nah, selanjutnya pada skala dari 1 sampai 5, suatu butir dinilai oleh 5 pakar, di mana hasil penilaian dari mereka ialah 3, 3, 4, 4, dan 5. Oleh karena itu, pada indeks V dari Aiken ditemukan R sama dengan 1, T sama dengan 5, I sama dengan 2, 3, 4, 5. Kemudian N2 sama dengan 0, N3 sama dengan 2, N4 sama dengan 2, dan N5 sama dengan 1. Di mana N sama F juga di sini sama dengan 0 dengan nilai mutlak 2 dikurang 1 ditambah 2 dengan nilai mutlak ditambah 2 ditambah 4 dikurang 1 nilai mutlak ditambah 1 nilai mutlak 5 dikurang 1 per 5 dikali 5 dikurang 1.
Maka ditemukan 14/20 sama dengan 0,70. Selanjutnya, validitas kriteria. Kegunaannya ialah uji coba alat ukur. Jadi, jika validitas isi itu dilakukan dengan melihat kecocokan antara indikator, kemudian materi, atau bahkan tujuan pembelajaran dengan butir, pada validitas kriteria ini digunakan untuk memperbaiki alat ukur melalui uji coba alat ukur. Nah, sasarannya ialah ada 2 sasaran ukur, yakni sasaran ukur prediktor yang menghasilkan skor prediktor dan sasaran ukur kriteria atau yang menghasilkan skor kriteria. Misalnya, sasaran ukur prediktor adalah ujian penerimaan karyawan baru atau mahasiswa baru. Kemudian sasaran ukur kriteria adalah keberhasilan mereka sebagai karyawan atau sebagai mahasiswa. Nah, validitas kriteria adalah kecocokan di antara prediktor, dalam hal ini skor prediktor, dengan kriteria atau dalam hal ini skor kriteria. Nah, validitas kriteria ditunjukkan kepada baik atau tidak baiknya prediktor atau skor prediktor. Jika validitas kriteria baik, maka alat ukur prediktor atau skor prediktor dapat digunakan untuk berbagai keperluan sejenisnya. Nah, kriteria meliputi validitas serentak, yakni kriteria terdapat pada saat yang sama dengan prediktor. Lalu validitas prediksi, yakni kriteria terdapat kemudian setelah prediktor. Gambar ini dapat kita lihat bagaimana struktur atau proses pelaksanaan validitas kriteria, di mana pertama itu ada sasaran ukur prediktor, lalu alat ukurnya, lalu responden, dan dari responden itu ditemukan hasil ukur skor prediktor yang kemudian dicari kecocokannya dengan sasaran ukur kriteria itu. Nah, selanjutnya validitas serentak di sini dapat kita lihat bahwa prediktor dan kriteria terjadi pada waktu yang sama atau bersamaan, di mana menggunakan skor prediktor untuk mengetahui kriteria. Nah, kriterianya biasanya pada kriteria terdapat alat ukur yang sudah biasa dipakai dan memberikan hasil yang baik. Nah, lalu pada prediktor, alat ukur rakitan baru untuk mengganti atau mendampingi alat ukur yang biasa dipakai. Alat ukur rakitan baru yang lebih sederhana dan alat ukur rakitan baru yang menggunakan cara ukur atau besaran lainnya. Di sini dapat kita lihat di mana alat ukur yang dirakit baru dapat menggantikan alat ukur yang dipakai selama ini. Selanjutnya, alat ukur yang lebih sederhana dapat pula menggantikan alat ukur yang biasanya dipakai sebelumnya, lalu dirakit dengan cara lain sehingga alat ukur ini dapat mendampingi alat ukur yang biasanya dipakai selama ini. Dengan catatan bahwa antara alat ukur prediktor dan alat ukur kriteria tentu harus dicocokkan dengan sasaran ukur tersebut. Nah, beberapa contoh yang dapat kita lihat di sini
di mana alat ukur potensi akademik rakitan baru untuk menggantikan, kemudian alat uji olahraga secara baru di dalam ruangan untuk menggantikan 1 kilometer luar ruangan. Selanjutnya, soal ujian cadangan untuk menggantikan soal ujian jika terjadi kebocoran sebelum ujian. Dalam hal ini, jika terdapat kebocoran soal kunci jawaban sebelum ujian, maka soal tersebut dapat diganti dengan soal ujian cadangan yang telah disediakan. Lalu simulasi contoh berikutnya, simulasi menyetir mobil di layar monitor komputer untuk mendampingi menyetir mobil sesungguhnya. Artinya hal ini dapat membantu. Arwin, Ya Kak. Ya, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya, Kak Budiman. Kepada saudara Budiman saya persilahkan. baik. Terima kasih paparan yang sangat luar biasa dari rekan saya, Arwin Lama. Nah, baik, langsung saja eh, saya lanjutkan, itu bagian 3, kualitas prediksi, prediktif. Waktu, waktu kriteria terjadi kemudian setelah prediktor. Menggunakan skor prediktor untuk mengetahui kriteria. Prediktor, alat ukur yang dipakai untuk mengetahui kriteria. Ujian penerimaan karyawan untuk menseleksi calon karyawan. Ujian penerimaan mahasiswa untuk menseleksi calon mahasiswa. Kemudian kriteria, sasaran terjadi kemudian biasanya tidak mudah untuk ditentukan secara tepat. Sukar menentukan kriteria karyawan yang baik atau mahasiswa yang berhasil. Nah, kemudian bagaimana prosedur validasinya? Nah, yaitu untuk skor, perlu ada skor prediktor atau hasil ukur, serta ada skor kriteria. Perlu dicari secara khusus. Kemudian validasi, mencocokkan skor prediktor dengan skor kriteria. Biasanya pencocokan dilakukan melalui koefisien korelasi linear di antara skor prediktor dan skor kriteria. P val sama dengan P prediktor. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bagaimana prosedurnya, yaitu ada sasaran, ukur, prediktor, kemudian ada juga alat ukur. Nah, di sini di bagian kanan yang diukur itu adalah responden. Tadi contohnya itu ada karyawan, ada mahasiswa di sini sebagai responden. Kemudian ada hasil ukur prediktor dan hasil ukur kriteria. Kemudian contoh 10 validitas serentak. Di sini contohnya ada 10 responden. Skor A, X, ada mendapatkan nilai 8 sampai 10. Kemudian AY, ada responden 1 mendapat 6, responden 2 10, dan seterusnya. Kemudian AX adalah prediktor dan AY adalah kriteria. Ival sama contoh 11. Nah, di sini tadi hasil dari, kemudian contoh 11, pada paritas serentak AX adalah skor prediktor dan AY adalah skor kriteria. Dapat kita lihat di bagian A dan B ada responden berjumlah 15, ada AX yaitu skor prediktor dan AY adalah skor kriteria. Nah, skor prediktor. Kemudian ada juga responden sebanyak 20, AX atau skor prediktor dan AY adalah skor kriteria. Kemudian ada contoh 12, pada validitas prediksi AX adalah skor prediktor dan AY adalah skor kriteria. Ada bagian A,
ada berjumlah 10 responden, ada skor prediktor, responden A 114, kemudian AY adalah skor kriteria 72 sampai responden ke-10. Kemudian bagian B ada 25 responden. Responden 1 mendapat skor prediktor 650, kemudian kriteria skor adalah 3. Kita lihat sampai responden 25. Menjadi nilai pada batas nilai pada validitas. Kemudian next. Kemudian bagian 5, koefisien validitas pada nilai acuan kriteria. Pada nilai acuan kriteria, skor prediktor dan skor kriteria dinyatakan dalam bentuk belum menguasai dan telah menguasai. Koefisien validitas ditentukan melalui proporsi pada kecocokan di antara prediktor dan kriteria. Contoh 13, wilayah prediktor tidak menguasai itu ada 2, telah menguasai 1 dan 5. Koefisien validitas 5 tambah 2, 10 di sini. Kemudian bagian 6, koefisien determinasi. Jika terdapat korelasi di antara skor prediktor X dan skor kriteria Y, maka terdapat variansi bersama di antara mereka. Nah, di sini skor prediktor dan skor kriteria jika dipertemukan. Nah, variansi bersama ini sering diartikan sebagai sumbangan variansi dan prediktor X ke kriteria Y. Nah, besaran variansi bersama atau sumbangan variansi ini dikenal sebagai koefisien determinasi. Koefisien determinasi P pangkat 2 val, jika V val sama dengan 0,71, maka koefisien determinasi sama dengan 0,50. Kemudian ada batas koefisien validitas kriteria. Koefisien validitas kriteria P, X, Y adalah koefisien korelasi di antara skor prediktor X dengan skor kriteria Y. Jika koefisien reliabilitas X dan Y adalah rendah, maka koefisien jika koefisien reliabilitas X dan Y adalah rendah, maka koefisien validitas kriteria seharusnya rendah pula. Batas atas rata X dan PYY. P, X, Y lebih kecil sama dengan akar PXX, PYY. Nah, di sini penyebutannya PXY dapat dikatakan sebagai atau dapat diartikan sebagai koefisien validitas kriteria, PXX koefisien reliabilitas prediktor, dan PYY koefisien reliabilitas kriteria. Nah, kemudian contoh 14, jika koefisien reliabilitas skor prediktor PXX atau koefisien reliabilitas prediktor sama dengan 0,85, skor kriteria koefisien reliabilitas kriteria sama dengan 0,75. Maka koefisien validitas kriteria maksimum yang dapat diterima adalah PXY sama dengan akar dalam kurun 0,86 dalam kurun 0,75, maka didapat hasil 0,80. Catatannya, perhitungan koefisien validitas kriteria dapat saja menghasilkan nilai lebih dari 0,80. Namun, nilai maksimum yang sepadan dengan reliabilitas skor prediktor dan skor kriteria dibatasi sampai 0,80 saja. Nah, kemudian koreksi pada peredaman terhadap koefisien validitas kriteria. Koefisien validitas kriteria merupakan koefisien korelasi di antara skor prediktor dan skor kriteria. Skor prediktor X dan skor kriteria Y masing-masing terdiri atas skor tulen dan skor keliru. AX sama dengan TX tambah KY, kemudian AY sama dengan TY tambah KY. Koefisien validitas kriteria yang terukur PA XAY seharusnya diukur PT XTY. Kekeluruan KY dan KX dan KY menyebabkan peradaman pada koefisien validitas kriteria sehingga ingin dikoreksi. Koreksi Spearman 1904. Spearman mengusulkan koreksi terhadap peredaman koefisien validitas kriteria dengan rumus P pangkat 1 X P pangkat F XY sama dengan P XY akar PXX PYY. Dengan PXY koefisien validitas terkoreksi, PXY koefisien validitas sebelum dikoreksi.
PXX koefisien reliabilitas skor prediktor, PYY koefisien reliabilitas skor kriteria. Contoh 15, jika PXX 0, koefisien reliabilitas kriteria PXY 0,70 dikoreksi menjadi P pangkat F X Y 0,70 per akar 0,86 dalam kurung 0,75, maka didapat hasil yaitu 0,88. Kemudian ada juga modifikasi terhadap koreksi Spearman, koefisien reliabilitas lama ditinggalkan dengan koefisien reliabilitas baru, sehingga PXX lama menjadi VXX baru, PYY lama menjadi PYY baru. Dan selanjutnya koefisien kualitas kriteria yang terkoreksi dimodifikasi Y, kemudian PXY akar PXX baru, PYY baru, per dalam akar PXX lama dan PYY lama. Di sini diperlukan dua pasang koefisien reliabilitas yakni lama dan baru. Kemudian bagian D, validitas konstruk. Tujuan variabel konstruk adalah variabel yang abstrak hasil konstruksi pada pakar, misalnya sikap, intelijensi, kecemasan, frustasi, motivasi, minat, kegelisahan, sosialitas. Validitas konstruk menunjukkan berapa tepat pengukuran variabel ini terhadap maksud sesungguhnya dan variabel itu. Validitas konstruk dikemukakan oleh L.J. Cronbach dan P.E. Mill pada tahun 1955. Nah, di sini cara menguji validitas, sasaran ukur variabel konstruk, konstruk alat ukur, hasil konstruksi, kemudian ada responden, hasil ukur. Maka didapat kecocokan validitas konstruk. Kemudian prosedur validasi, syarat, ada referensi, kemudian ada referensi yang layak dijadikan pembanding untuk digunakan pada pembanding dengan konstruk. Jenis referensi, referensi cocok yakni referensi yang cocok dengan konstruk, referensi beda yakni referensi yang beda dengan konstruk. Metode pencocokan konvergensi yakni kecocokan dengan referensi yang cocok, pencocokan diskriminan yakni perbedaan dengannya sering hanya digunakan metode konvergensi, diskriminan secara bersama-sama. Konvergensi hasil ukur dapat referensi yang cocok, pada tinggi bila cocok, pada rendah bila tidak cocok. Diskriminan hasil ukur referensi beda, kualitas tinggi bila beda, kualitas rendah bila tidak beda. Referensi hasil ukur valid, ada alat ukur yang sudah menghasilkan skor yang valid yang digunakan sebagai referensi cocok dengan cara konvergensi hasil ukur konstruk dicocokkan dengan hasil ukur valid. Nah, di sini alat ukur valid, alat ukur Y, hasil ukur HX, dan hasil ukur HY. Kemudian korelasi tinggi di antara HY dengan HX menunjukkan bahwa validitas konstruk juga tinggi. Referensi responding yang diketahui, ada kelompok responding yang hasil ukurannya sudah diketahui yang digunakan sebagai referensi cocok. Dengan cara konvergensi hasil ukur konstruk dicocokkan dengan hasil ukur responding itu, alat ukur X, kelompok responden diketahui HX, yaitu didapat hasil ukur HX. Korelasi tinggi di antara HY dengan HX menunjukkan bahwa validitas konstruk juga tinggi. Kemudian preferensi diperlukan yang diketahui, ada perlakuan yang telah diketahui hasil ukur dari akibatnya, perlakuan konstruk dicocokkan dengan hasil ukur perlakuan yang diketahui. Nah di sini perlakuan yang digunakan pada kelompok responden, alat ukur X, korelasi tinggi di antara HY dan HE, referensi pembanding multikiri dan multimetode, multivariat, multimetode, sebagai referensi pembanding digunakan lebih dari satu ciri konstruk, lebih dari satu metode. Patokan untuk kualitas konstruk, ciri sama metode beda, kualitas tinggi jika korelasi tinggi, konvergen, ciri beda metode sama, kualitas tinggi jika korelasi rendah, diskriminan. Ciri beda metode beda, kualitas tinggi jika korelasi rendah, diskriminan. 3 ciri, contoh 16, 3 ciri A, B, dan C validasi melalui dua metode 1 dan 2. Terjadi kelompok A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 yang dikorelasikan. Metode yang dipakai metode 1 dan metode 2, ciri A1 sampai C2, metode 1. A1 dapat hasil 0,70, di metode 1 bagian B1 0,40, dan seterusnya. Sama dengan koefisien reliabilitas, ciri sama metode beda konvergen.
Referensi konstruk cocok dan beda, diketahui bahwa konstruk S cocok dengan konstruk A, B, dan C, serta beda dengan konstruk P, Q, dan R. Melalui analisis faktor diperiksa kecocokan S dan dengan konstruk A, B, dan C, konvergen, serta ketidakcocokan dengan konstruk P, Q, dan R. Pemeriksaan dilakukan melalui muatan faktor pada analisis faktor. Validitas tinggi apabila X, A, B, dan C terletak pada faktor yang sama serta berbeda dengan faktor P, Q, dan R. Menggunakan program statistik analisis faktor pada program paket statistika di komputer. Kemudian contoh 17, muatan faktor untuk konstruk X, A, B, C, P, Q, dan R menghasilkan konstruk variabel. Di sini variabel X sampai R, faktor 1, 7241, faktor 2, 7241, dan seterusnya, faktor 2, 2431, dan seterusnya. Muatan faktor S seukuran dengan muatan faktor A, B, dan C konvergen, berbeda dengan muatan faktor P, Q, R diskriminan. Kemudian yang 8, pemeriksaan dimensi. Biasanya alat ukur adalah multidimensi dan setiap dimensi mencakup jumlah butir. Proporsi jumlah butir di antara dimensi ditentukan oleh konsep atau konstruk dari variabel melalui uji coba dengan diperiksa kecocokan di antara butir dengan dimensinya. Pemeriksaan dilakukan melalui analisis faktor dan apabila diperlukan diteruskan dengan rotasi. Setiap dimensi merupakan faktor sendiri sehingga kecocokan butir dengan dimensi ditentukan oleh faktor. Penentuan faktor dilakukan melalui muatan faktor. Nah, contoh 18 dari ICANN. Suatu alat ukur terdiri atas 11 butir untuk mengetahui mengukur perilaku pengajar pada skala 1 sampai 5 sebagai berikut. Yaitu yang pertama considerate, 2 Corteus, creative, friendly, interesting, knowledgeable, motivation, organized, patient, prefer, punctual. Hasil uji coba pada sejumlah responden diproses melalui analisis faktor lengkap dengan rotasi. Analisis faktor menghasilkan 3 faktor A, B, dan C sebagai berikut. Butir 1, 2, 3, 4, sampai 11. Faktor A dapat 783, faktor B 090, 288, faktor C. Kemudian butir 2, faktor A 853, 089, faktor B, faktor C 131. Dan di sini juga ada yang mendapat nilai min, yaitu di butir 4, faktor B mendapat 0,41, faktor A butir 8 0,82, faktor A dengan dasar di atas 500 diperoleh faktor A butir 1249, faktor B butir 6, 8, 10, 11, faktor C butir 357. Next. Ya, mungkin inilah pemaparan materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang kualitas. Nah, dari pemaparan materi kami pada malam hari ini, yaitu saya dan Arwin, jika ada poin-poin atau ada saja yang kurang jelas tentang pemaparan tadi atau ada yang ingin diafirmasi atau ingin dikuatkan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau ada tanggahan atau perbaikan dari penjelasan dari kami persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan saran dan pertanyaan. Kami persilakan. Oh, dari Sucipto Adiwiarja mengangkat tangannya. Kami persilakan untuk memberikan saran atau pertanyaan. Silakan. Baik, Bismillah. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Jadi, coba tampilkan di slide yang validasi isi, yang dikotomi, sekitar halaman 6 kalau tidak salah itu. Berapa tuh? Coba perbesar. Ya. Terima kasih. Jadi dikotomi cocok. Jadi Anda mendengarkan tadi pemaparannya bahwa ada beberapa cara analisis untuk menentukan sebuah instrumen apakah itu valid. Misalkan tadi kayak icon atau apa. Jadi tadi yang sempat dikatakan oleh
Arwin bahwa ketika menggunakan contoh ini, ya, ketika di butir 1 penilai itu menjawab 3 dan ada 2 penilai. Menurut saya mungkin kalau dari sini itu perhitungannya sangat sederhana dan pertanyaan saya adalah buat saya yakin dengan pernyataan Anda bahwa memvalidasi sesuatu itu bisa sesederhana ini, gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita bisa menggunakan hal sederhana ini untuk memvalidasi sebuah soal, jadi kenapa kita harus menggunakan kayak skala icon atau apa segala macam yang itu relatif susah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Cipto untuk mengajukan pertanyaan. Pada teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan. Dari teman-teman lain mungkin ada saran dan pertanyaan. Saya mau bertanya. Dari Yulia Nur Alim, silakan. Bisa dibuka halaman 29, slide ke 29. Coba di atasnya lagi yang bagian ke-6. Sebelumnya lagi. Oke, di sini. Jadi pertanyaan saya mengenai referensi pembanding multi ciri dan multi metode. Bisakah dijelaskan lebih lanjut apa itu ciri dan metode yang dimaksud di sini dan bagaimana contoh penggunaan tipe validitas konstruk tersebut di dunia nyata? Mengapa ada variabel yang ciri sama metode beda dia dikatakan valid ketika korelasinya tinggi, sedangkan untuk variabel yang ciri beda metode beda dikatakan valid ketika korelasinya rendah. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih saudara-saudari Yaya yang telah mengajukan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Dari teman Suci Auliastri, silakan mengajukan pertanyaan. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi telah dijelaskan bahwa validitas itu adalah sejauh mana suatu alat ukur atau tes dapat mengukur apa yang harus diukur. Yang ingin saya tanyakan tadi dikatakan pada materi yang telah dijelaskan itu dipakai dengan mencakup hal, yaitu validitas eksperimen dan validitas butir. Apa yang menjadi pembeda dari kedua validitas tersebut? Kemudian bagaimana menentukan tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan pada Suci Auliastri. Mungkin teman-teman yang lain masih ada. Jawab dulu supaya tidak terlalu menumpuk pertanyaannya, Kak. Oh ya, bisa juga. Oh ya, ya karena banyak ini lagi pertanyaan, jangan sampai kita lupa. Ya, Jadi takutnya kayak minggu lalu banyak yang diulang pertanyaannya, Kak, karena itu.
Oh iya, Oke, ya boleh silakan begitu Arwi. Kak Budiman? Boleh, boleh, boleh. Oh ya, baik. Ya, baik. Saya akan mencoba saudari Kak Suci, izin saya membacakan ulang pertanyaannya, bahwa berdasarkan materi tadi terdapat berbagai macam validasi, dalam hal ini meliputi validitas isi, validitas eksperimen, validitas butir. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan dari ketiga jenis validitas tersebut dan bagaimana cara menentukan tingkat validitas dari ketiga jenis validitas tersebut? Begitu ya Kak Suci? Iya, yang tadi dikatakan bahwa ada yang mencangkup dua hal itu, validitas eksperimen dan validitas butir. Oh iya Kak, baik. Ya, saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan sumber referensi yang ada dan sejauh pengetahuan saya. Yang pertama itu terkait dengan validitas eksperimen. Validitas eksperimen ini merupakan validitas yang mengukur sejauh mana hasil alat ukur memiliki hubungan yang signifikan dengan kriteria eksternal yang relevan. Dalam hal ini terdapat dua jenis utama yang terdapat dalam validitas eksperimen, yakni validitas konkurnen yang membandingkan hasil alat ukur dengan kriteria eksternal yang diukur pada saat yang sama, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kan hasil alat ukur dengan kriteria eksternal yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, mengukur validitas prediktif dari tes karyawan di masa depan. Dalam hal ini menggunakan tes IQ untuk memprediksi keberhasilan akademik siswa. Nah, lalu cara menentukannya ialah menggunakan statistik korelasi untuk melihat hubungan antara hasil tes dan kriteria eksternal. Dalam hal ini, korelasi tinggi menunjukkan validitas yang baik. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Kemudian, indeks korelasi, misalnya yang digunakan untuk menentukan tingkat hubungan tersebut. Lalu terkait dengan validitas butir, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa validitas butir itu mengacu pada sejauh mana setiap butir dalam alat ukur berkontribusi secara signifikan terhadap pengukuran variabel yang diinginkan. Contohnya dalam kuesioner yang mengukur kepuasan pelanggan, validitas butir mengevaluasi apakah setiap pertanyaan sesuai dengan konsep kepuasan. Nah, cara menentukannya ialah menggunakan analisis statistik setiap butir dengan skor total. Nah, kalau terkait validitas eksperimen itu lebih kepada hubungan hasil alat ukur dengan kriteria eksternal. Sedangkan validitas butir itu lebih kepada bagaimana kontribusi setiap butir terhadap pengukuran variabel yang diukur. Mungkin sampai di situ penjelasan singkat saya, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi untuk perbedaan dari variabel eksperimen itu sendiri dan variabel validasi eksperimen dan validasi butir itu, yang kalau validasi eksperimen itu
lebih kepada hubungan antara hasil alat ukur dengan eksternal, Ya, dengan kriteria eksternal, Kak. ya dengan kriteria eksternal. Kemudian kalau misalnya validasi butir itu bagaimana kontribusi untuk setiap variabel yang diukur. Jadi untuk kedua ini menggunakan analisis korelasi untuk melihat suatu hubungan. Ya, betul, Kak. Terima Analisis kasih statistik. atas jawaban yang diberikan. Baik, Kak Suci. Terima kasih, Kak Suci. Saya yakin Kak Suci lebih paham ini karena lebih mendalami di mata kuliah statistika. Terima kasih, Kak Suci. Pertanyaannya saya kembalikan ke Saudara Budiman. Baik, terima kasih rekan Arwin telah menjawab pertanyaan dari Suci Auli Asri. Di sini saya akan juga mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Uya Nur Alim. Yaitu tadi sempat diperlihatkan pada halaman 29 bagian 6 mengenai referensi pembanding multiciri dan multimetoda. Nah, pertanyaannya di sini, bisakah dijelaskan lebih lanjut apa itu ciri dan metode yang dimaksud di sini dan bagaimana contoh penggunaan TV kualitas konstruk tersebut di dunia nyata? Saya akan mencoba menjawab bahwa multiciri merujuk pada berbagai atribut atau dimensi yang ingin diukur dari suatu fenomena. Itu adalah multiciri, yaitu merujuk pada berbagai atribut atau dimensi yang ingin diukur dari suatu fenomena. Sementara multimetoda mengacu pada berbagai pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengukur atribut tersebut. Contoh sederhananya dalam penggunaannya, multiciri yaitu mengukur aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dari pembelajaran. Ini berkaitan dengan psikologi anak. Kemudian multimetoda yaitu menggunakan kuesioner, observasi, dan tes kinerja untuk mengukur aspek tersebut. Contohnya lagi, multiciri itu mengukur dimensi seperti empati, pengolahan diri, dan kesadaran sosial. Kemudian multimetoda menggunakan self-report, questionnaire, laporan dari pihak ketiga seperti teman atau kolega tentang penilaian, dan simulasi tugas. Kemudian pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Ulia Nur Alim bahwa lalu mengapa pada variabel yang ciri sama, metode beda, ia dikatakan valid ketika korelasinya tinggi, sedangkan untuk variabel yang ciri beda, metode beda, dikatakan valid ketika korelasinya rendah. Nah, korelasi tinggi antara laporan di sini berdasarkan contoh nyata tadi bahwa multiciri itu mengukur dimensi seperti empati, pengolahan diri, dan kesadaran sosial. Kemudian multimetoda menggunakan self-report, questionnaire, laporan dari pihak ketiga seperti teman atau kolega, dan simulasi tugas. Nah, korelasi tinggi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, korelasi tinggi antara laporan pihak ketiga dan self-report untuk empati menunjukkan validitas konstruk atribut empati. Namun, jika korelasi tinggi ditemukan antara empati dan pengolahan diri dengan metode yang sama, ini dapat menunjukkan bahwa tes tersebut tidak cukup membedakan dimensi L. Kemudian jika mungkin itu saja dari kami dulu pada Saudari Yaya. Percobaan menjawab kami mungkin masih kurang jelas.
Oke, jadi tadi dijelaskan kalau dalam validitas konstruk referensi pembanding multiciri dan multimetode, multiciri itu maksudnya adalah atribut yang ingin diukur. Sedangkan untuk multimetode, pendekatan untuk mengukurnya. Contohnya untuk cirinya itu seperti mungkin mengukur aspek kognitif atau afektif, psikomotorik, atau empati siswa. Terus kalau untuk metode atau pendekatannya itu contohnya dengan kuesioner atau observasi. Sebenarnya pertanyaan kedua saya tadi kurang cukup jawabannya, tapi nggak apa-apa. Sudah cukup sekali untuk pertanyaan pertama. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Saudari Ayah. Mungkin sebentar akan ditambahkan oleh Pak Prof karena mengingat kami juga keterbatasan atas ilmu yang kami miliki, jadi Pak Prof nanti akan menambahkan atau meluruskan dari jawaban-jawaban yang kami berikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudara Arwin untuk menjawabnya. Itu pertanyaan dari apa tadi Arwin? Cipto. Kak Sucipto. Cipto. Tapi nampaknya Kak Sucipto lagi sholat Kak. Jadi dia bilang defending dulu tanggapi. Oh iya. Jadi karena tadi kita lanjutkan ke sesi pertanyaan di sesi kedua. Tadi Patin sempat mengajukan tangannya. Mungkin kami persilakan kepada saudara-saudari Patin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, tadi saudara menjelaskan tentang CVR di slide ke-12. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menggabungkan hasil analisis CVR ini dengan analisis validitas lainnya? Karena analisis CVR ini hanya menganalisis antar penilai validitas. Nah, bagaimana dengan validitas dari soal pada tes tersebut yang tentu butuh analisis lainnya selain analisis CVR atau content validity ratio ini? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Saudari Fatin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menggabungkan hasil analisis CVR dengan analisis validitas lainnya. Begitu ya, Kak Fatin? Ya. Baik, terkait dengan menggabungkan analisis CVR dengan analisis validitas lainnya, saya rasa itu hal yang sangat penting untuk mendapatkan pengukuran yang secara menyeluruh, terutama jika kita ingin mengevaluasi tidak hanya validitas isi saja, tetapi juga validitas lainnya seperti validitas butir atau kriteria. Oleh karena itu, terkait dengan caranya dapat dilakukan dengan gabungan CVR dan analisis statistik, di mana CVR mengukur validitas isi melalui konsensus ahli seperti yang dijelaskan tadi, tetapi itu hanya langkah awal. Nah, setelah itu instrumen dinilai memiliki validitas isi yang baik, maka analisis empiris atau butir diperlukan untuk menguji validitas butir dan validitas konstruksi berdasarkan data yang nyata. Nah,
kemudian terkait dengan integrasi hasil CVR dengan validitas empiris atau butir tadi, setelah dilakukan analisis CVR atau setelah analisis itu selesai, maka hasil tersebut digunakan untuk menyaring butir sebelum melanjutkan uji empiris, di mana hasil dari analisis CVR dapat digabungkan dengan validitas empiris melalui beberapa tahap yang meliputi tahap penyaringan butir, analisis validitas butir, kemudian penguatan validitas konstruk, lalu yang terakhir ialah strategi menggabungkan hasil analisis, di mana jika CVR dan validitas empiris atau butir bertentangan, misalnya butir memiliki CVR tinggi atau relevan menurut validitas sulit memahaminya, dalam hal ini kasus ini dapat lakukan revisi pada butir tanpa mengubah substansi utamanya. Nah, kesimpulannya ialah menggabungkan CVR dengan analisis validitas lainnya, entah itu validitas butir atau empiris, untuk memastikan alat ukur yang tidak hanya relevan secara isi, dalam artian tidak hanya isinya saja yang valid, tetapi juga dapat diandalkan secara empiris atau secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, artinya bahwa dengan menggabungkan beberapa analisis ini, maka kita dapat melihat hasil dari tes tersebut secara menyeluruh, tidak hanya melihat kesesuaian isinya saja, tetapi dari secara keseluruhan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ingin ditanggapi, silahkan Kak Fatin. Baik, terima kasih atas jawabannya, Erwin. Izin mengkonfirmasi sedikit. Jadi, penguatan analisis konstruk ini dengan cara menggabungkan CVR dengan analisis lainnya untuk memastikan alat ukur itu relevan secara isi dan secara empiris atau secara menyeluruh, baik itu dengan statistik ataupun dengan secara empiris. Apa benar demikian? Iya, betul Kak Fatin. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Saudari Fatin. Saya kembalikan kepada Saudara Budiman. Pertanyaan terima kasih Saudara Arwin yang telah menjawab dari pertanyaan dari Fatin. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada pertanyaan sambil kita mencari eh, eh, jawaban dari Saudara Sucipto. Coba Arwin tampilkan tadi yang skala dikotomi yang ditanyakan Saudara Sucipto. Baik, baik. Baik, Kak. Saya
Apakah kelihatan Kak Budiman? Belum ya? Belum. Wah, sorry. Ya, baik. Saudara Kak Sucipto, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kajian literatur yang saya baca. Jawaban saya ini sangat sederhana dan mungkin kalau belum jelas nanti Prof yang akan bantu jawab. Tapi saya mencoba untuk menjawab terkait dengan bagaimana saya bisa bagaimana mengambil kesimpulan dari valid atau tidaknya butir soal ini dari 5 penilai ya Kak Cipto. Kurang lebih begitu ya Kak. Nah, saya akan mencoba. Tadi dikatakan bahwa butir tes dinyatakan valid jika terdapat kecocokan antara butir dan indikator oleh mayoritas ahli yang menjadi penilai dengan cocok sama dengan 1 dan tidak cocok itu sama dengan 0. Artinya bahwa jika penilai di sini menjawab cocok atau 1, maka artinya bahwa dia atau penilai tersebut mengatakan cocok antara butir tes tersebut dengan indikator yang ada. Tetapi jika menjawab 0, maka dia tidak setuju terkait dengan kecocokan butir tes dengan indikator. Nah, selain itu ada yang menggunakan kecocokan seluruh butir, tidak butir demi butir, di mana perhitungan valid. Nah, di sini perhitungan validitas isi semacam ini digunakan teknik korelasi. Apabila nilai koefisien korelasi positif tinggi, maka alat ukur dinyatakan valid. Dalam hal ini, alasan penggunaan 5 responden ini juga membantu dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika digunakan hanya 4 penilai saja, lalu kedua-duanya itu 2 penilai menjawab 1 sedangkan 2 menjawab 0, maka ya kita tidak bisa mengambil kesimpulan terkait dengan validitas butir tersebut. Sedangkan di sini dikatakan bahwa apabila nilai koefisien korelasi positif tinggi, maka alat ukur dinyatakan valid. Artinya bahwa jika dari ke-5 penilai ini ada 3 penilai yang mengatakan butir 1 ini cocok, sedangkan 2 lainnya menyatakan tidak cocok, maka butir itu dapat disimpulkan bahwa dianggap valid. Itu saja tanggapan singkat saya Kak Sucipto. Baik, ya, terima kasih. Jadi jawaban yang sangat bagus dari Arwin. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kembali atau tanggapi. Iya Kak, silakan. Kalau misalkan ada kasus begini, berarti apakah ada metode analisis yang cocok untuk memastikan bahwa ini valid, ya? Itu pertanyaan pertama. Dan kalau misalkan pertanyaan kedua, apakah ketika ada 5 tim penilai, ya, tentunya dari 5
penilai ini tentu itu diseleksi, ya, yang betul-betul bisa menilai untuk memvalidasi. Ya. Ya, betul, Kak. Jadi ketika 5 penilai ini mengatakan bahwa indikator dan butir soal itu kecocokan butir soal indikator itu dinilai oleh penilai atau validator, apakah yang salah ini adalah penilainya? Karena kalau saya rasa menilai indikator dan butir soal itu artinya mutlak, tidak relatif. Artinya dia harus objektif, menilai berdasarkan data, dan ada beberapa hal yang diperhatikan. Jadi apakah ini bisa dikatakan bahwa penilainya itu artinya tidak cocok untuk menilai dari kasus ini. Kemudian apa namanya, terkait dengan ini validasi butir, apakah ada keterkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang telah kita gunakan sebelumnya, misalkan CFA, untuk mengkonfirmasi dari keterkaitan antara indikator dengan butir soal. Ya. Jadi ada beberapa tanggapan. Mungkin bisa ditangkap. Ya, ya Kak. Tunggu, saya catat dulu pertanyaannya ya. Saya tidak lupa. Intinya yang ketiga itu, apakah ada keterkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya tentang memvalidasi atau mengkonfirmasi hubungan indikator dengan butir soal di aplikasi yang kita pelajari, ya. Ya, baik Kak Sucipto. Ya, saya mulai dari pertanyaan ketiga ya Kak. Terkait dengan apakah ada hubungannya? Saya rasa ini ada hubungannya Kak, di mana kayak misalnya dengan CFA dan analisis lainnya itu, cuman di sini dikatakan bahwa yang paling sering digunakan itu ialah dengan menggunakan teknik kecocokan para ahli. Jadi selain menggunakan teknik kecocokan para ahli, ada teknik lain yang dapat dilakukan untuk memvalidasi soal itu. Namun mohon maaf, dalam hal ini kami belum sempat mendalami kira-kira teknik apa. Saya rasa di era modern ini mungkin aplikasi juga bisa sangat membantu dalam proses validasi isi ini. Cuman yang sering digunakan di sini ialah menggunakan teknik kecocokan para ahli. Dalam artian bahwa ahli yang digunakan dalam teknik analisis atau validasi isi ini ialah ahli yang betul-betul berkecimpung dalam bidang keilmuan tertentu. Misalnya terkait dengan bahasa Arab, tentu yang akan menjadi ahlinya nanti di sini ialah mereka yang dari lulusan pendidikan bahasa Arab. Jangan sampai soal yang divalidasi ini soal yang terkait dengan bahasa Arab, tetapi yang menjadi ahlinya di situ ialah dari guru agama lain, sehingga itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi di sini itu Kak, yang memang betul-betul digunakan ialah memang orang yang ahli dalam bidang tersebut. Terkait dengan kenapa ada perbedaan jawaban itu, mungkin dari persepsi pribadi dari ahli itu, artinya dari pendapat mereka sendiri terkait dengan adanya perbedaan jawaban, misalnya menjawab benar dan salah. Mungkin itu saja Kak Sucipto. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi Kak, boleh diulang lagi Kak? Saya kira itu sudah terjawab juga, masalah teknik yang digunakan, ya, analisis yang digunakan. Jadi sudah. Oh iya Kak, ya. Ya. Betul. Ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan kita, saya dan kita semua
Ya, betul Kak Sucipto, karena ini sangat berpengaruh sekali di lingkungan sekolah, khususnya kami di daerah Toraja Utara itu mungkin saya bisa jamin bahwa 75% guru yang berada di sekolah itu tidak memvalidasi soalnya terlebih dahulu, apakah sudah sesuai isi dengan materinya, tetapi langsung diberikan kepada eh, peserta didik, sehingga saya rasa ilmu ini sangat penting untuk dikembangkan dan bahkan diperdalam supaya bisa disosialisasikan nanti, bahwa memang penting untuk validasi isi. Demikian kasus itu. Baik, terima Terima kasih. kasih atas pertanyaan dan pendalamannya. Itu mungkin dari tadi kali sudah angkat tangan. Terima kasih. Ya Kak, terima kasih. Oh iya. Kembali kepada Saudara Budiman. Oh, ternyata masih ada pertanyaan dari Saudari Lilis. Kepada Saudari Lilis dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tadi tertarik dengan istilah validitas kriteria, yang mana validitas kriteria itu adalah kecocokan di antara prediktor atau skor prediktor dengan skor kriteria. Nah, kalau kita bahas terkait dengan validitas prediktor, berarti validitas yang saya dengar tadi dari penjelasan Arwin yang meramalkan apa yang terjadi di masa depan, begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Betul Kak. bagaimana penerapannya dalam sebuah validasi soal untuk validasi prediktor ini? Karena di sini ada yang menjelaskan juga bahwa bahwa validitas kriteria itu ditujukan kepada baik atau tidaknya prediktor atau skor prediktor. Nah, jadi bagaimana penerapan validitas prediktor ini dalam dalam kegiatan validasi, sehingga ini prediktor ini validitas kriteria ini, karena baik tidaknya prediktor itu menentukan validitas kriteria. Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan validitas prediktor ini. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih pada Saudari Lilis telah mengajukan pertanyaan. Jawab. Corona antara dua. Baik, mungkin Arwin saya yang mencoba pertama menjawab. Oh ya, silakan Kak Budiman, silakan. Nah, di sini tadi Saudari Lilis ingin mengkonfirmasi terlebih lanjut tentang
tentang saudara loh, yaitu tentang validitas. Nah, kan di sini tadi ada dua validitas, yaitu yang pertama validitas kriteria dan validitas prediktor. Nah, dari pertanyaan Saudara Lilis itu ingin mengkonfirmasi terlebih lanjut tentang apa itu validitas prediktor. Nah, kami mencoba kembali menegaskan bahwa validitas prediktor, apa itu validitas prediktor? Validitas prediktor yaitu mengukur seberapa baik skor tes dan dapat memprediksi kinerja seseorang di masa depan. Contoh penggunaannya yaitu sebuah tes bakat yang dirancang untuk mengukur potensi seseorang dalam bidang tertentu. Validitas prediktor akan diukur dengan melihat seberapa baik skor tes tersebut dapat memprediksi keberhasilan seseorang dalam bidang tersebut di masa depan. Nah, di sini juga dapat dilakukan tes prediktor saat pemilihan kelas. Kan sekarang itu di kelas 1 itu belum belum dipilihkan kelas. Nah, di sini eh, kelas itu dibagi saat kelas selanjutnya itu kelas 2, yaitu dilihat dari minat apa saja yang disukai oleh si anak. Nah, kalau sudah kelihatan di kelas 1 itu sudah kelihatan apa-apa saja yang disukai, kemudian mata pelajaran, bakat apa saja yang diminati, maka di kelas 2 itu akan dipilihkan kelas khusus atau kelas tertentu. Itu adalah yang dimaksud sebagai tadi bisa mengetahui masa depan, yaitu dari pengukuran yang dilakukan tadi. Mungkin itu saja dari jawaban kami, Saudari Lilis. Karena Saudari Lilis tidak ada mungkin jaringannya kurang bagus. Oh iya, keluar dari room, mungkin karena jaringan kurang kondusif, jadi jika tidak ada lagi pertanyaan atau saran dari teman-teman sekalian, maka eh, selanjutnya kami akan serahkan kepada Pak Prof untuk lebih lanjut eh, membahas atau memperkuat tentang apa validitas ini dan sekaligus menambahkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan sekalian yang belum lengkap tadi. Kepada Pak Prof, kami persilakan dengan hormat. Iya, Ya, maaf baik. tadi tiba-tiba saya keluar. Silakan masuk. Iya, terima kasih atas jawabannya tadi. Berarti seperti ini yang saya pahami, berarti eh, validitas prediktor ini karena dia berupa ramalan terkait satu tes untuk ujian, apakah tetap ada instrumennya seperti dengan validitas yang biasanya atau itu hanya sekadar prediksi saja? Baik, pertanyaan lanjutannya itu apakah ada instrumen khusus?
yang digunakan dalam tes validitas prediktor ini. Iya. Nah, sejauh yang kami ketahui bahwa itu tetap ada instrumen yang dilakukan seperti tes bakat, tes minat, itu juga termasuk instrumen yang dapat dijadikan rujukan sebagai untuk mengukur kualitas prediktor ini. Mungkin itu saja. Bagaimana Saudari Lilis? Oh, berarti ada ya? Iya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, dan perbaikannya dari rekan-rekan sekalian apabila ada tadi yang kurang masuk. Dan untuk sesi selanjutnya itu kami persilakan kepada Bapak Prof untuk memperjelas kembali tentang materi kita pada pertemuan kali ini dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengafirmasi atau memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang belum lengkap jawabannya dari rekan-rekan sekalian. Kepada Bapak Prof, kami persilahkan. Ya, baik. Terkait dengan validitas prediktor, seperti tadi jawabannya Budiman sudah betul ya, hanya kurang operasional seperti menjadi karyawan. Tentu karyawan apa? Jadi disebutkan tadi contohnya memberikan tes bakat. Jadi misalnya kalau karyawan Pertamina, kita mau lihat bagaimana kecocokan validitas kriteria untuk karyawan Pertamina, maka diberikan tes bakat yang terkait dengan indikator yang berhubungan dengan Pertamina. Keamanan, kehati-hatian, kedisiplinan, utamanya menggunakan safety, dan lain-lain. Jadi tes bakat itu adalah tes prediktor. Itulah yang divalidasi. Berikut, kita mau lihat lagi kriteria untuk guru. Tentu antara lain mungkin bakat terkait dengan guru, kaitannya dengan murid, kaitannya dengan kemampuan tampil di dalam kelas, pengelolaan kelas, itulah indikator-indikator pada instrumen prediktor. Itulah yang akan dinilai. Berikut terkait dengan pertanyaan Sucipto. Validator yang memberikan 0. Apakah validatornya itu error atau tidak? Jawaban tadi itu Erwin sudah betul bahwa kalau membuat atau menentukan validator mengenai bahasa Arab, maka validatornya itu terkait dengan guru bahasa Arab atau dosen bahasa Arab. Tentu diiringi dengan tidak hanya itu, tetapi dengan dari keahlian di PEP.
Pertanyaan yang bagus dari Sucipto juga, mengapa kita mau yang lebih mudah, yaitu dengan melihat kecenderungan, kebanyakan kecocokan. Yang merepotkan untuk kecocokan tentukan minimal 3 orang dan harus ganjil. Dan tidak semuanya atau tidak mudah mendapatkan 3 orang atau 5 orang atau 7 orang. Itu yang ribetnya. Kalau menggunakan tadi itu memang sederhana. Kalau kita bisa dapatkan validator 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, itu lebih mudah. Tidak perlu kita hitung. Tetapi kalau tidak mudah, hanya 2 orang. Karena minimal itu validator 2 orang. Bisa kita gunakan Gregory, bisa kita gunakan icon, dan lain-lain. Dan terakhir, terkait dengan CFA. CFA bukan untuk mengecek hasil perhitungan dari validitas lainnya. CFA itu hanya menentukan di butir-butir mana berada pada suatu indikator. Yang kedua, suatu variabel. Misalnya ada 5 indikator. Belum tentu setelah dia ada faktor, 5 faktor. Mungkin saja hanya 4 faktor atau 3 faktor. Jadi kalau kita menggunakan analisis faktor itu, yang paling utama adalah apakah butir itu berada pada suatu indikator atau berada pada 2 indikator. Karena butir berada pada satu faktor apabila loading faktornya berada pada hanya 1 faktor. Kapan disebut hanya berada pada 1 faktor? Loading faktornya lebih besar 0,3 dan di faktor-faktor lain loading faktornya kurang dari 0,3. Kalau suatu butir menempati 2 faktor yang lebih besar dari 0,3, maka butir itu dibuang, tidak dihitung. Butir itu hanya mengukur 1 faktor. Seperti itu. Saya kira itu yang penting saya sampaikan, dan sebagian besar jawabannya luar biasa, apalagi dari Erwin luar biasa. Bagus. Kemudian pertanyaan Sucipto dan Lilis bagus untuk kita semua. Saya kira kita akhiri perkuliahan malam ini. Bagaimana? Apakah bisa 2 kali seminggu atau cukup 1 kali seminggu perkuliahan? Budiman? Dari teman-teman, dari Saudari Lilis dan Yaya, bagaimana? Dari Lilis dan Yaya, apakah siap untuk melakukan perkuliahan mempresentasikan materinya pada minggu ini? Bagaimana teman-teman? Iya, insya Kalau Allah. belum ada jawaban, Hari Jumat. Emang Oh ya, bisa. Hari apa, Prof? Mohon maaf sebelumnya. boleh Jumat malam. Oh ya, bagaimana teman-teman? Saudari Lilis dan Yaya, apakah bisa? iya, insya Allah. Bismillah. Ya, baik. Kita akhiri perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Saya tanya dulu, ada satu yang tidak bertanya. Nur
Alim, betul? Ya, Prof, belum sempat tadi. Oh ya, baik. Ya, kita akhiri dengan keluar dari Zoom. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima Terima kasih. kasih. Mengantukku teman-teman. Tino dulu. Bagaimana? Jadi ya. Jadi Kak Cipto, bagaimana? Jadi Ki, ke sini. ya tergantung Alim jadi ya. Kalau siap Alim, Pagar gas. sudah